Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Najwa dengan NIM C1C021001. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Konsep Keperlakuan dari Psikologi dan Psikologi Sosial dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wermi Eka Putra SE MSI. Materi yang pertama itu adalah konsep diri. Konsep diri dapat diartikan sebagai gambaran seseorang mengenai dirinya sendiri atau penilaian terhadap dirinya sendiri, menurut KBBI tahun 2008. Konsep diri merupakan suatu konstruk psikologi yang telah lama menjadi pembahasan dalam ranah ilmu-ilmu sosial. Materi yang kedua yaitu konsep sikap. Sikap adalah suatu hal yang mempelajari mengenai seluruh tindakan, baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan, tujuan manusia, objek, gagasan, atau situasi. Sikap bukanlah perilaku, namun sikap menghadirkan suatu kesiagaan untuk tindakan yang mengarah pada perilaku. Yang pertama, komponen sikap. Dalam organisasi, sikap adalah penting karena sikap memengaruhi perilaku kerja. Sikap disusun oleh komponen teori, emosional, dan perilaku. Komponen teori terdiri atas gagasan, persepsi, dan kepercayaan seseorang mengenai penolakan sikap. Selanjutnya, fungsi sikap. Sikap memiliki 4 fungsi utama, yaitu pemahaman, kebutuhan akan kepuasan, defensi ego, dan ungkapan nilai. Sikap dan konsisten. Umumnya, riset telah menyimpulkan bahwa orang-orang mengusahakan konsistensi antara sikapnya, serta antara sikap dan perilakunya. Format sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu sikap yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Perubahan sikap mengacu pada substitusi sikap baru untuk seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Materi yang ketiga yaitu beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama, teori perubahan sikap. Teori perubahan sikap dapat membantu untuk memprediksi pendekatan yang paling efektif. Yang kedua, teori penguat dan tanggapan simulasi. Teori penguat dan tanggapan simulasi dari perubahan sikap terfokus pada bagaimana orang menanggapi rangsangan tertentu. Yang ketiga, teori pertimbangan. Teori pertimbangan sosial terhadap perubahan sikap mengambil pendekatan yang persepsual. Yang keempat, konsistensi dan teori perselisihan. Teori konsistensi menjaga hubungan antara sikap dan perilaku dalam ketidakstabilan, walaupun tidak ada tekanan teori dalam sistem. Yang kelima yaitu teori disonansi kognitif. Teori ini menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku. Yang keenam yaitu teori persepsi diri. Teori persepsi diri menganggap bahwa orang-orang mengembangkan sikap berdasarkan bagaimana mereka mengamati dan menginterpretasikan perilaku mereka sendiri. Selanjutnya itu teori motivasi dan aplikasi. Teori motivasi dan aplikasi mengarahkan dan memotivasi orang lain adalah pekerjaan para manajer. Selanjutnya yaitu teori motivasi awal. Teori ini bersifat awal setidaknya karena 2 alasan. Yang pertama, teori-teori ini mewakili suatu dasar dari mana teori-teori kontemporer berkembang, dan 2, para manajer mempraktikkan penggunaan teori dan istilah-istilah ini untuk menjelaskan motivasi karyawan secara teratur. Teori kebutuhan dan kepuasan. Teori ini menjelaskan bahwa masing-masing individu mempunyai beraneka ragam kebutuhan yang dapat memengaruhi perilaku mereka. Secara ringkas, kelima hierarki kebutuhan manusia oleh Maslow dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan akan keamanan, yang ketiga, kebutuhan sosial, yang keempat, kebutuhan akan penghargaan, yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Selanjutnya, teori prestasi. Riset yang dilakukan oleh MS Glenn memberikan hasil bahwa terdapat 3 karakteristik dari orang yang memiliki kebutuhan prestasi yang tinggi. Selanjutnya, teori motivasi. Pada pertengahan tahun 1960-an, Herbert mengajukan suatu teori motivasi yang dibagi ke dalam beberapa faktor. Selanjutnya yaitu teori keadilan. Teori keadilan secara umum merupakan bentuk dasar dari konsep hubungan pertukaran sosial. Selanjutnya, teori ERG menganggap bahwa kebutuhan manusia memiliki 3 hierarki kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan akan eksistensi, yang kedua kebutuhan akan keterikatan, dan yang ketiga yaitu kebutuhan akan pertumbuhan. Teori harapan. Teori harapan mungkin telah banyak digunakan oleh para peneliti-peneliti akuntansi. Teori penguat. Teori ini mengemukakan bahwa perilaku merupakan fungsi dari akibat yang berkaitan dengan perilaku tersebut. Selanjutnya yaitu teori penetapan tujuan. Teori ini menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Konsep dasar dari teori ini adalah bahwa karyawan yang memahami tujuan apa yang diharapkan organisasi terhadapnya akan terpengaruh perilaku kerjanya. Selanjutnya, teori atribusi. Teori ini dikembangkan oleh Fritz Heidler yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Selanjutnya, teori agensi. Teori ini mengasumsikan kinerja yang efisien dan bahwa kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan.
Pendekatan Deidik. Pendekatan tersebut menyatakan bahwa ada dua pihak, yaitu atasan dan bawahan yang berperan dalam proses evaluasi kinerja. Materi yang keempat yaitu tanggapan terhadap sistem reward. Dari lingkungan yang lebih luas, teori motivasi berkaitan dengan tentang reward atau imbalan. Dalam teori dijelaskan bahwa setiap individu memiliki kebutuhan akan menggunakan usaha untuk memiliki seluruh kebutuhan yang ia temukan. Yang pertama, teori ekuitas, yang kedua teori di tempat kerja, yang ketiga reward intrinsik versus intrinsik, yang keempat teori evaluasi kognitif, yang kelima meningkatkan motivasi intrinsik. Materi yang kelima yaitu persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1945, mendefinisikan persepsi sebagai tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera. Rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan. Kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, dan harapan. Pilihan, organisasi, dan penafsiran rangsangan. Persepsi sebagaimana tersebut di atas adalah proses dalam pemilihan, pengorganisasian, dan penginterpretasian rangsangan. Keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Para akuntan, perilaku dapat menerapkan pengetahuan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi. Persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Pada dasarnya, teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Materi yang keenam yaitu nilai. Nilai secara mendasar dinyatakan sebagai suatu modus perilaku atau keadaan akhir dari eksistensi yang khas dan lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan dengan suatu modus perilaku atau keadaan akhir yang berlawanan. Arti penting nilai. Nilai dinyatakan penting karena nilai meletakkan dasar untuk memahami sikap serta motivasi dan karena nilai memengaruhi persepsi manusia. Fungsi nilai. Menurut Rokoch 1973 dan Schwartz 1994 menjelaskan fungsi nilai sebagai berikut. Yang pertama, nilai sebagai standar. Yang kedua, fungsi nilai sebagai rencana umum dalam memecahkan konflik dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, fungsi nilai sebagai motivasi. Yang keempat, nilai berfungsi sebagai ego defensi. Survei nilai Rokoch. Mengacu teori nilai Rokoch 1973 dan pandangan para ahli yang lain, maka nilai adalah suatu konsepsi yang ada pada individu maupun kelompok yang dapat membedakan individu yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, nilai merupakan konsepsi yang dapat bersifat eksplisit. Yang ketiga, nilai tidak hanya didasarkan pada pertimbangan efeksi. Yang keempat, nilai merupakan keyakinan dan sebagai standar sikap yang relatif konsisten sehingga berhubungan dengan perbuatan, tindakan, atau cara bertingkah laku. Nilai merupakan salah satu bentuk paling abstrak dari pengetahuan individu dan setiap orang berupaya membangun klasifikasi abstrak yang memudahkan memproses informasi. Selanjutnya itu nilai dan dilematika. Iksan menambahkan bahwa cara yang lebih baik dan ideal dalam mengatasi dilema adalah dengan mempertimbangkan kecukupan dari kesempatan yang ada dan selanjutnya memberikan reaksi terhadap apa yang menjadi kekhawatiran di dalamnya. Nilai-nilai sepanjang budaya. Sejak dini, anak-anak di Amerika diajari mengenai nilai-nilai individualisme dan keunikan. Materi yang ketujuh adalah pembelajaran, di mana pembelajaran itu sendiri adalah proses di mana perilaku baru diperlukan. Yang pertama, pengondisian keadaan klasik. Merupakan proses pembelajaran suatu respon dan suatu rangsangan yang tidak terkondisi. Yang kedua, pengondisian operans menyatakan bahwa perilaku merupakan suatu fungsi dari konsekuensi orang belajar. Yang ketiga, pembelajaran sosial. Pembelajaran sosial yaitu merupakan suatu perpanjangan dari pengondisian operans di mana teori tersebut mengandaikan perilaku sebagai suatu fungsi dari konsekuensi. Materi yang kedelapan yaitu kepribadian adalah intisari dari perbedaan individu. Yang pertama, penentuan kepribadian. Penentuan kepribadian adalah apakah kepribadian seseorang merupakan hasil keturunan atau lingkungan. Yang kedua, jenis indikator kepribadian. Jenis indikator ini secara substansial 100 pertanyaan menguji kepribadian dengan menanyakan orang-orang bagaimana mereka bisa merasakan atau bertindak dalam situasi tertentu. Yang ketiga, atribut kepribadian utama yang memengaruhi perilaku. Yang pertama, yaitu locus of control. Yang kedua, Machiavellianisme. Yang ketiga, harga diri. Yang keempat, pemantauan diri. Yang kelima, pengambilan risiko. Yang keenam, kepribadian proaktif. Selanjutnya itu kepribadian dan budaya nasional. Yang pertama, ada emosi.
Setiap orang memiliki karakteristik kepribadian, tetapi karakteristik kepribadian itu sering dicampur adukan dengan sikap. Yang keempat, tahap respon emosional dalam perubahan organisasi. Perubahan organisasi berdasarkan definisi merupakan reorientasi fundamental mengenai cara organisasi beroperasi sehingga selalu bersifat menyeluruh. Yang kelima atau materi yang terakhir yaitu pengelolaan emosi dalam perubahan. Emosi merupakan hal yang tidak boleh diabaikan karena organisasi menghendaki perubahan yang dilakukan berhasil. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.